Semangat pagi. Pagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, seluruh santri Pondok Pesantren Mimbar Hufaz Karawang yang sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan dan keberkahan sepanjang hayatnya. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Kita harus sadar betul bahwa tiada detik tanpa kasih sayang Allah. Kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang apapun. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita senantiasa bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh ketika kita bersyukur kepada Allah, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan lebih semangat. Tapi ketika kita kufur, tidak menyadari betapa banyaknya nikmat Allah, maka kehidupan yang indah ini akan terlihat sengsara. Kehidupan yang bahagia ini akan terlihat menyedihkan. Maka bersyukur di antara cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan dan semangat dalam kehidupan. Alhamdulillah wa syukru lillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah, semoga kita semuanya dicatat oleh Allah, dimasukkan oleh Allah kepada pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi banyak orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad, tapi tidak ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala mereka sebagai pengikut Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu bersolawatlah sebanyak-banyaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga hal itu menjadi tanda bahwa kita adalah pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah ampunkan seluruh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga kelak kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sebelum Ustaz menyampaikan tasjih, motivasi sebagai awal kita semuanya masuk ke pesantren ini, Ustaz ingin mengucapkan terlebih dahulu tahniah Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah kita semuanya di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu sebagai amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung, dan semoga sepanjang tahun ini kita semuanya dalam kondisi baik. Allahumma amin. Yang kedua, Ustaz ingin minta doa kepada antum semuanya. Setelah tadi wirid Profesor Didin Hafizuddin di grup para ulama seluruh Indonesia, para asatiz, menginformasikan kepada kita semuanya minta doa. Doa apa? Doa atas wafatnya Profesor Khursid Ahmad. Beliau salah seorang pejuang ekonomi syariah dari Pakistan. Karya-karyanya sangat banyak, kontribusinya untuk kemajuan ekonomi syariah
sangat luar biasa. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau dari ahli surga, dan semoga tiadanya beliau menjadi semangat bagi kita semuanya untuk melanjutkan perjuangan beliau, wabil khusus dalam bidang ekonomi syariah. Ustaz doakan semoga antum semuanya ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi fakar-fakar ekonomi syariah di masa yang akan datang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin membahas kata-kata yang sering Ustadz sebutkan, yaitu sukses berkah. Apa yang dimaksud dengan kesuksesan? Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Semua kita ingin sukses, betul? Cung yang ingin sukses. Cung yang ingin sukses. Masya Allah, hanya seorang yang tidak ngacung ya. Allah. Hanya seorang yang nggak ngacung. Akhwat ngacung semua. Alhamdulillah ngacung semua. Semoga yang mengangkat tangannya Allah berikan kesuksesan. Cung yang ingin berkah dalam hidupnya. Oh ya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ngacung semua. Cung yang ingin sukses dan berkah dalam hidupnya. Masya Allah. Dua-duanya kalau ini ya. Alhamdulillah. Apa yang Ustaz maksudkan dengan kesuksesan dan keberkahan? Ya. Dua kata ini sebenarnya kalau kita gabungkan cukup dengan kata berkah. Tapi untuk memperjelas maka Ustaz pisahkan menjadi kesuksesan dan keberkahan. Katakanlah dua ini merepresentasikan dua sambungan yang tidak boleh dipisahkan. Apa dua sambungan itu? Apa dua saluran itu? Yang pertama adalah sambungan vertikal dan yang kedua sambungan horizontal. Sambungan vertikal dalam Al-Quran biasa disebut dengan hablun minallah. Sambungan horizontal dalam Al-Quran biasa disebut dengan hablun minannas. Dalam ilmu matematika, garis vertikal itu biasanya disebut sumbu Y. Garis horizontal biasa disebut sumbu X. X dan Y. Horizontal dan vertikal. Hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita masukkan teori sukses berkah, maka keberkahan itu ada pada hablum minallah. Ada pada garis vertikal, ada pada sumbu Y. Kesuksesan itu ada pada garis horizontal, sumbu X, hablun minannas. Apa yang menjadikan dua hal ini penting? Kalau dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan di awal ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Apa yang menjadikan manusia harus memperhatikan hal ini? Karena kita semuanya tidak ingin hidup itu az-zillah wal maskanah. Zillah itu hina, maskanah itu miskin, nestapa. Hina dan nestapa. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Karena kita yakin bahwa hidup ini ada yang menghidupkan. Kita sebagai makhluk ada yang menciptakan. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan seluruh
makhluk yang ada di dunia, bukan hanya manusia, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang maha memberi rizki semua makhluk yang telah diciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena kita yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha segala-galanya, maka kita tidak bisa lepas dari Allah. Ya. Dan inilah sumbu yang harus kita perhatikan betul, yaitu hablun minallah. Ya, di ayat sebelum yang tadi ayat Ustaz baca di surat Ali Imran ayat 103 disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kita, ya, jika tidak mengenal Allah, kita jika tidak memperhatikan sesama kita, maka kita sedang diibaratkan berada di ujung jurang yang sebentar lagi akan masuk ke jurang tersebut. Orang yang terperosok ke dalam jurang, apa yang akan terjadi? Orang yang terperosok ke dalam jurang, apa yang akan terjadi? Kalaupun nggak mati, patah kakinya. Ya, betul nggak? Ada bagian tubuh yang patah. Itu artinya dia menderita. Kemudian dia ada di bawah. Pertanyaannya, kalau ada di bawah jurang dia, apalagi jurangnya sangat dalam, dia bisa makan tidak? Dia bisa minum tidak? Dia bisa pergi kemana-mana tidak? Wah, tersiksa. Maka dua ayat yang tadi saya baca menggambarkan begini. Jikapun di antara kita yang hari ini ada di bawah jurang, ya, ada dalam kondisi sulit, bahkan ada dalam kondisi terhina karena kita bukan siapa-siapa, ketahuilah, selama antum ingin berubah, selama kita ingin berubah, ya, maka perhatikanlah dua hal ini, ya, hablun minallah dan hablun minan nas. Kenapa disebut hablun? Hablun itu artinya tali. Karena manusia yang sedang berada dalam kondisi lemah butuh bantuan, seakan-akan dia butuh tali untuk menariknya. Manusia yang berada dalam kondisi kehinaan, dia berada di bawah jurang, dia membutuhkan tali agar dia bisa naik ke atas. Ya, tali itulah apa? Wa'tasimu bihablillah, tali Allah itu agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ya. Artinya apa? Jika kita ingin berkah hidupnya, maka komitmenlah untuk terus beribadah kepada Allah. Jika kita ingin sukses, maka perhatikanlah hablum minan nas. Hablum minan nas yang pertama kali harus kita perhatikan adalah utusan Allah, yaitu berkaca dan mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena awal perpecahan itu biasanya ketika hati dan pikiran kita sudah tidak lagi bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati dan pikiran kita sudah jauh dari sunnah Nabi SAW, maka jika ada perpecahan, jika ada kelemahan, jika ada kehinaan, maka evaluasilah seperti apa ibadah kita kepada Allah dan seperti apa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang jadi lem perekat antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Tuhannya, sehingga dia berada pada sumbu yang sempurna. Ya,
hablum minallahnya terus ditingkatkan, hablum minannasnya terus dibangun. Hari ini banyak orang yang sukses, banyak duitnya, banyak hartanya, banyak pangkat jabatannya tinggi, tapi ternyata ujung dari ini semuanya adalah kehinaan. Betapa banyak pejabat-pejabat yang ketika menjabat diagung-agungkan oleh banyak orang, tapi setelah tidak menjabat lagi Allah hinakan dia dengan jabatannya. Karena apa? Bisa jadi ketika dia menjabat tidak digunakan jabatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo. Apa kaitannya dengan para santri? Antum hari ini masih menjadi santri. Ya. Antum hari ini berada di pondok pesantren. Semua orang melihat antum sebagai santri, dan saya belum mendapatkan kata-kata, pendapat orang, tulisan orang, analisa orang yang menghinakan santri. Saya nggak dapatkan. Artinya apa? Santri itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika antum keluar dari rumah, ya, niatnya datang ke pesantren mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam antum semuanya adalah orang yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para malaikat, bahkan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, hatta ikan yang ada di dasar lautan mendoakan antum. Artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi mulia ini jangan dibiarkan begitu saja. Ya, jadikan posisi mulia ini untuk kita semakin dekat kepada Allah dan untuk mengokohkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, untuk meningkatkan hormat kita birrul walidain kepada kedua orang tua, dan mengokohkan persaudaraan sesama teman-teman, baik teman yang seangkatan, kakak kelas ataupun adik kelas. Kenapa seperti itu? Orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, sukses dan berkah itu mereka orang-orang yang mengokohkan dua suku tadi. Berarti gimana? Gini sukunya ya. Jadi kalau ditarik garis hablum minallah hablum minannas, antum tarik lagi di sini 10, maka di bawahnya 10. Itu garis yang sempurna. Ke atasnya 10, ke sampingnya 10. Sempurna dia. Paham ya? Waktu antum hanya tinggal 2 bulan lagi di sini. Di pesantren hanya tinggal 2 bulan lagi. Antum akan menjadi orang yang sukses dan berkah jika antum menjadikan selama antum di pesantren ini sebagai simulasi latihan antum untuk menapaki fase kehidupan selanjutnya. Ya, di pesantren antum dibiasakan sholat berjamaah tepat waktu terus. Antum dibiasakan untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Antum dibiasakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ilmu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika antum keluar dari pesantren, kebiasaan-kebiasaan baik itu masih terus dijaga oleh antum atau tidak? Ya. Hampir setiap orang tua, Ustaz tanya kemarin, gimana Pak anaknya? Ustaz, anak saya jangankan ngimamin Pak Ustaz, sholat aja masbuk terus. Kalau nggak diingetin Ustaz, mungkin anak saya nggak sholat ke masjid. Ustaz hanya mengelus dada, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kenapa? Berarti orang tersebut, santri tersebut nggak ngerti bahwa kebaikan yang dia lakukan itu sejatinya untuk dirinya sendiri. Bisa dia sukses, tapi hidupnya tidak akan berkah.
Kenapa begitu? Karena hablum minallahnya dia tidak perhatikan. Ketika Ustaz tanya, gimana anaknya Pak? Alhamdulillah Ustaz, anak saya ketika Ramadan kemarin sudah bisa ngimamin tarawih di masjid. Ketika i'tikaf dia full i'tikaf di masjid. Ada panitia zakat, anak saya bantuin panitia zakat. Ketika orang-orang pada Idul Fitri, alhamdulillah anak saya bantuin gelar karpet di lapangan, bantuin mungut sampah setelah jamaah-jamaah pulang. Ustaz hanya mengatakan alhamdulillah, ya Allah, semoga dia istiqomah. Walaupun saya tidak melihatnya, tapi Allah melihat apa yang sedang dilakukan oleh santri tersebut. Orang-orang seperti itu pasti sukses, pasti berkah. Kenapa? Karena dia sudah memahami, menunaikan hak-hak Allah. Jika kebaikan dia lakukan, maka pasti dia akan kembali mendapatkan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Paham ya? Ini hablum minallah. Bagaimana kondisi hablum minannasnya? Sepanjang liburan kemarin, sepanjang lebaran kemarin, antum semuanya megang handphone? Megang handphone? Cung yang megang handphone. Hilmi megang handphone nggak Hilmi? Oh, megang handphone. Cung yang megang handphone. Ini siapa? Ghazali. Antum megang handphone? Enggak punya handphone? Punya. Megang handphone enggak? Cung yang megang handphone. Akhwat pada megang handphone semua? Alhamdulillah. Megang handphone semua. Coba Ustaz ingin tanya, siapa yang Ramadan kemarin ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum ke Ustaz? Cung. Coba, hanya satu tuh, Kenzo, Hasan, Faiz, sama Erlanda. Coba yang akhwat ada yang ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum ke Ustaz, ada enggak? Paling hanya si itu doang, si siapa? Si Siti, mana Siti? Dia doang tuh. Hati-hati loh. Hati-hati loh, itu masalahnya hablum minannas. Ustaz katanya kan, kata Ustaz tadi hablum minannasnya kepada Nabi. Iya betul, kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kita hari ini tidak akan bisa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada Nabi Muhammad. Betul nggak? Gimana? Nomor handphonenya berapa? Berarti kepada umat Nabi Muhammad, pembawa risalah Nabi Muhammad. Kepada siapa? Minimal kepada guru. Kalau kepada orang tua kalian sudah ketemu, ya betul nggak? Kalau kepada orang tua kalian kan kalian bisa salaman, bisa pelukan, bisa ciuman, betul nggak? Sambil nangis kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mama, papa, ayah, ibu, bunda, maafin saya. Ya. Tapi ingat setelah itu siapa? Guru. Kalau kepada guru saja antum tidak punya perhatian, terus gimana? Padahal antum megang handphone itu sebulan penuh. Apa tidak ada waktu? Apa ketika antum megang handphone tiba-tiba kuotanya habis kalau untuk guru? Padahal hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau enggak mau nulis Assalamualaikum, woi taqabbalallahu minna wa minkum ya. Atau enggak usah pakai itu, taqabbalallahu minna wa minkum, udah gitu doang. Apa enggak bisa? Halo. Ingat ya, kesuksesan itu siapapun nih, kesuksesan siapapun. Mau orang muslim, mau orang kafir sekalipun, mereka orang-orang yang sukses adalah mereka yang memperhatikan betul para gurunya. Ya. Kenapa begitu? Karena keberkahan ilmu yang mereka dapatkan
diiringi sejauh mana perhatian dan penghormatan mereka terhadap guru. Hari ini ilmu banyak. Ustaz, saya nggak butuh ilmu dari Ustaz. Saya bisa langsung belajar ke YouTube. Saya bisa langsung belajar ke Chat GPT. Saya bisa langsung belajar tanya berbagai macam hal ke Teh Ai. Tahu Teh Ai? AI maksudnya. Saya nggak butuh Ustaz, nggak butuh guru. Silahkan, nggak butuh guru. Tapi antum harus paham, secanggih apapun Chat GPT, dia masih punya kelemahan. Sepintar apapun Teh Ai, dia masih punya kelemahan. Tetap saja harus dibimbing oleh seorang guru. Jika antum ingin sukses, maka perhatikan guru, hormati guru, ya. Terus datangin guru. Ketika ada momen-momen tersebut, bahkan antum sudah menjadi alumni, tetap japri. Dan Ustaz perhatikannya, santri-santri yang sudah menjadi alumni, yang punya perhatian pada guru-gurunya, mereka kehidupannya begini terus, naik. Halo, bisa dipahami? Jadi keberkahan itu antum dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara kesuksesan antum akan dapatkan pada khidmah kepada guru. Kalau birrul walidain sudah jelas, ya, birrul walidain sudah jelas. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah khidmah terhadap guru, perhatian terhadap guru, hormati guru antum semuanya. 2 bulan ini kita akan simulasikan betul hal ini, ya. Mulai tahun ini gubernur melarang wisuda. Gubernur melarang kegiatan-kegiatan akhir tahun yang memberatkan para orang tua. Antum yang angkatan kelas 12 dan kelas 9, jangan kaget dan jangan kecewa. Kok saya nggak diwisuda? Kok nggak kayak kakak-kakak kelas yang lain? Nggak apa. Malah itu bagus. Ya lulus aja lah, foto-foto udah selesai gitu. Tapi Ustaz akan mengumumkan begini, ya, 2 bulan ini, maksimal 3 bulan ini, jika ada di antara antum yang ternyata dinyatakan tidak lulus dari pesantren, antum jangan kaget. Kenapa? Karena Ustaz bukan hanya akan memberikan nilai antum di ijazah. Di ijazahnya mungkin 9, di ijazahnya mungkin 8, gampang ngasih nilai mah. Tapi Ustaz akan lihat antum yang akan lulus di sini, apakah sholatnya sudah benar tidak, apakah masbuk terus atau tidak, ya, apakah kecintaan terhadap Al-Qur'annya benar dibuktikan dengan murojaah terus, dengan bersama Al-Qur'an terus atau tidak. Jika antum yang sudah kelas 12 sholatnya masbuk terus, bisa jadi saya kasih ijazahnya tapi tidak akan lulus dari pesantren. Halo, bisa dipahami? Sadis banget, bukan sadis. Saya ingin semua santri-santri yang keluar dari pesantren ini, mereka mendapatkan keberkahan dan kesuksesan. Mereka mendapatkan kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lulus itu bukan hanya masalah ijazah. Tapi lulus itu kebiasaan baik sudah tertanam betul di hati dan di pikiran antum. Ya? Bisa dimengerti ini? Jadi jangan sampai antum sudah kelas 12, azan saja nggak mau, azan saja nggak bisa, ya, ngimamin saja nggak mau, ngimamin saja nggak bisa. Antum jangan sampai kelas 12 tahajud aja nggak mau, ngimamin tahajud aja nggak bisa. Bisa jadi antum lulus secara hitam di atas putih, selembar ijazah, tapi hakikatnya antum tidak lulus dari pesantren ini. Ya, jangan sampai antum adik-adik kelasnya pada saum Senin Kamis, antumnya sendiri tidak saum Senin Kamis. Bisa jadi antum lulus secara ijazah, tapi hakikatnya antum tidak lulus dari pesantren ini. Mereka yang lulus dari pesantren ini bukan hanya sekedar ijazah, tapi karakternya kepada Allah dia faham, kepada sesama teman, kepada kakak kelasnya, kepada adik kelasnya, kepada gurunya, apalagi kepada orang tuanya, mereka faham betul,
Ya, bahwa ajaran-ajaran Islam itu bukan hanya sekedar teori-teori, akan tetapi menjadi amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang Ustaz harapkan dari antum semuanya. Ya, mari kita berjuang bersama. Mumpung kita masih ada dalam satu pesantren. Mumpung kesempatan itu masih ada. Ya, Ustaz ajak ini bukan hanya kepada santri, tapi kepada seluruh guru-guru. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar ngecap, bukan hanya sekedar omon-omon. Ya, kita ini bukan hanya sekedar omon-omon, tapi kita ingin bagaimana pesantren ini menjadi pilot project peradaban Islam. Bagaimana pesantren ini menjadi miniatur peradaban Islam. Sehingga Islam itu bukan hanya kita kaji dalam kitab, akan tetapi Islam kita lihat dalam tingkah laku. Sehingga ketika antum keluar dari pesantren ini, orang bukan hanya melihat antum dari segi ceramahnya, karena belum tentu kita semuanya menjadi para mubalik tukang ceramah. Tapi mau jadi apapun antum, Islam itu akan terlihat dari tingkah laku antum. Ya, sehingga kita semuanya menjadi dai ilallah, menjadi orang-orang yang menunjukkan indahnya Islam itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi indahnya Islam itu dengan tingkah laku. Indahnya Islam dengan kenyataan. Oh, santri Mimbar Hufaz itu ya, orangnya amanah, jujur, menjaga kebersihan, sholatnya tepat waktu, ibadah-ibadahnya tertib, rapi. Indah seperti itu. Ya, kepada Allah dia tunaikan, kepada sesama manusia dia tunaikan hak-haknya, indah sekali. Sehingga Islam bukan hanya sekadar pembicaraan, tapi langsung bisa dirasakan, bisa dilihat oleh banyak orang. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti ini? Bisa dipahami oleh semuanya? Ada 3 la dalam Al-Quran. Ini sebagai ikhtitam, sebagai closing statement dari Ustaz. La ya'lamu, la yafqahun, la ya'qilun. Perhatikan 3 la ini. La ya'lamu, mereka tidak memiliki ilmu. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, karena kita tidak cinta ilmu. Tidak cinta ilmu ditunjukkan dengan tidak suka membaca buku. Maka sebagai santri, milikilah ilmu dengan mencintai buku. Yang kedua, la yafqahun, orang-orang yang tidak punya pemahaman. La yafqahun ay la yafhamun. Dia cinta ilmu tapi dia enggak mengerti. Dia hafal Quran tapi apa yang dibacanya itu dia tidak mengerti. Hati-hati dengan ini. Karena bisa jadi dia menghafal Quran tapi tidak mengerti apa yang dihafalkan. Dan la yang ketiga yang sangat berbahaya. Apa itu? La ya'qilun. Apa maksudnya la ya'qilun? Tidak memiliki akal. Tidak memiliki akal itu bukan gila. Di dalam Al-Quran antum perhatikan ayatnya, ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apa akhirnya? Afala ta'qilun. Gaza, coba terjemahkan ayat ini. Atamuruna nasa, apa artinya? Apakah kalian menyuruh manusia bil birri, dengan kebaikan? Berarti kan dia tahu kebaikan kan? Dia faham kebaikan kan? Kemudian dia mengajak manusia yang lain untuk melaksanakan kebaikan. Wa tansawna anfusakum. Tapi kalian melupakan diri kalian. Artinya apa? Seperti Ustaz sekarang ceramah, ngajak kalian kepada kebaikan, tapi Ustaz melupakan diri Ustaz. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab. Ya, Ustaz tahu, tapi
Ustaz tidak melaksanakan. Ustaz tahu, Ustaz ceramah kayak begini, tapi Ustaz tidak melaksanakan. Antum tahu ilmu-ilmu agama segala macam, memperingatkan adik kelasnya, kakak kelasnya, tapi antum sendiri tidak melakukan. Maka di dalam ayat ini akhirnya apa? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Kalau tidak berakal, inilah yang disebut dalam Al-Quran sufaha. Ya, sayaqulu sufaha. Sufaha itu artinya apa? Orang yang tahu ilmu, orang yang faham terhadap sesuatu, tapi dia tidak melakukan. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Sufaha itu bisa jadi titelnya profesor doktor, ya. Tapi kenapa dia disebut sufaha? Dia tidak mau beriman kepada Allah. Dia tidak mau melaksanakan aturan-aturan Allah. Dia tidak mau taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Kita berlindung kepada Allah, menjadi santri yang tahu, menjadi santri yang faham, tapi tidak mau melakukan hal itu. Berarti kalau seperti itu disebutnya santri sufaha. Sufaha itu artinya apa? Yang paling tepat untuk arti sufaha itu adalah bodoh kuadrat. Yang paling tepat untuk mengartikan sufaha itu adalah tolol. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan menjadi santri tolol. Jangan menjadi ustadz tolol. Jangan menjadi kiai tolol. Mereka orang-orang tolol itu adalah orang tahu ilmu, faham ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dia pelajari, pemahaman-pemahaman benar yang telah Allah berikan. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Wasari'u wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Mari berlomba-lomba 2 bulan ini. Semoga ini menjadi husnul khatimah kita. Yang kelas 7 di kelas 7, karena tahun berikutnya antum sudah tidak mungkin lagi jadi kelas 7. Ilmi mau tetap jadi kelas 7? Pasti antum naik. Yang kelas 8, ya, apa antum masih mau tetap jadi kelas 8? Fatih mau tetap kelas 8? Yang kelas 9, apa tetap mau jadi kelas 9? Hah? Yang kelas 10 masih tetap mau jadi kelas 10? Yang kelas 11 masih tetap jadi kelas 11? Atau kelas 12? Saya mau pengen tetap jadi kelas 12, Ustaz. Zaki masih tetap mau jadi kelas 12? Atau mau lulus? Jangan sampai kita meninggalkan kelas, naik kelas, tapi tidak husnul khotimah. Ya, husnul khotimah itu bukan hanya mati raga, tapi menuntaskan segala sesuatu dengan baik. Paham ya? Ada doa tentang ini. Allahumma ij'al khaira umurina akhirahu wa khairu a'malina khawatimahu wa khairu ayyamina yawman nalqaka fi. Coba kita ulang bersama-sama. Allahumma ij'al khairu umurina akhirahu wa khairu a'malina khawatimahu wa khairu ayyamina yawman nalqaka fi. Hafal? Belum? Ulangi sekali lagi. Allahumma ij'al khairu umurina akhirahu wa khairu a'malina khawatimahu wa khairu ayyamina yawman nalqaka fi. Hafal? Coba yang ikhwan. 1, 2, 3. Allahumma ja'al
bagus. Akhwat semuanya. 1, 2, 3. Ya bagus. Ya ikhwan akhwat semuanya bareng 1, 2, 3. Allahumma ja'al Ya, baik, itu sebagai doa terakhir kajian Ustaz, tapi kita tidak akan bubar dulu sebelum saling setor doa itu. Ya, kita enggak akan bubar dulu sebelum saling setor doa itu. Allahumma ij'al khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.